Pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih dengan suasana, situasi, kondisi, cuaca yang mungkin kurang bersahabat dengan kami karena di luar hujan. Tapi kami percaya Bapa bahwa pimpinan Roh Kudus nyata atas hidup kami, semua tidak mengurangi sukacita kami dalam kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Allah memberikan roh pengertian atas hidup kami. Apa yang kami pelajari bersama dengan hamba-Mu, biarlah kiranya itu boleh kami terima dan kami boleh praktekkan dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Berbicaralah Kau kepada kami ya Tuhan, kami sekalian umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah menjaga lentera kehidupan. Sekali lagi saya katakan, tema firman Allah pada malam hari ini adalah menjaga lentera kehidupan menurut Amsal pasal 4 ayat 23. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang lentera, lentera itu bukanlah seperti lampu yang terang benderang, ya. Tetapi adalah lentera ini memiliki cahaya yang mungkin bisa dikatakan redup, bahkan remang, tapi tetap mampu untuk menerangi sekelilingnya. Lentera itu tidak seperti lampu yang menyala terang dengan hanya menekan tombol. Banyak proses yang harus dilaluinya untuk dapat memberi cahaya pada lingkungannya. Banyak yang ia butuhkan. Ia membutuhkan cahaya pada lingkungannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maaf. Banyak proses yang harus dilaluinya untuk dapat memberi cahaya pada lingkungannya. Banyak yang ia butuhkan. Ia membutuhkan yang namanya minyak, membutuhkan sumbu, dan api tentunya. Semuanya itu dibutuhkan lentera untuk dapat memberi cahaya yang bahkan tidak begitu terang seperti lampu. Tetapi itulah lentera. Ia tetap menyala walau redup. Ia tetap mampu untuk menerangi lingkungan yang membutuhkannya walau dengan segala keterbatasan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di mana penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat firman Tuhan inilah yang akan mendasari untuk kita ini berbicara berkaitan dengan lentera kehidupan. Beberapa dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19, di sana di mana Paulus berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bila lentera kehidupan yang saya maksud di sini adalah hati, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bila tidak dijaga, maka ini ada kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan namanya iman. Matius pasal 5 ayat 15, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana dikatakan oleh penulis kitab Matius, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, pendapat orang pada umumnya bahwa yang perlu dijaga itu biasanya adalah harta milik atau aset. Biasanya yang dijaga itu adalah kesehatan. Anak-anak, suami, istri, pikiran, dan lain sebagainya.
Apakah pendapat tersebut salah? Bagi saya secara pribadi tidak. Pendapat tersebut tidaklah salah karena memang semua yang disebut penting dan layak dilindungi atau yaitu layak untuk diproteksi. Tetapi dalam kutipan firman Tuhan yang kita baca barusan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ternyata kita diperintahkan oleh firman Allah untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, terbentuk dari kata dasar waspada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waspada diartikan dengan berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara dari arti kata waspada tadi, ya, kalau dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menunjuk kepada sikap dan tindakan berjaga-jaga, berhati-hati, dan bersiap siaga, membentengi hati kita dari segala hal yang mencoba untuk merusak atau mematikannya. Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya bernama Timotius, yang seperti tadi dikatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dengan demikian hati kita menentukan arah hidup dan iman kita. Ada relasi yang kuat, atau ada korelasi yang kuat antara hati kita dengan jalan kehidupan yang kita tempuh. Dunia mengatakan bahwa kecerdasan atau intelektual kita yang menentukan jalan kehidupan. Ya, jalan kehidupan yang kita lalui atau yang kita alami. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa hati kitalah yang memiliki peran penting dan kunci penemu jalan kehidupan kita. Hati kita adalah lentera kehidupan yang seharusnya kita jaga. Orang bijak berkata, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hati-hati menjaga hati. Karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Sekali lagi saya katakan, orang bijak berkata, hati-hati menjaga hati. Karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Dari pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hati punya fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam perjalanan kehidupan kita. Hati adalah lentera dalam kehidupan setiap umatnya. Hati menjadi pusat atau sentral dari semua aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu sangatlah beralasan kalau penulis kitab Amsal memberikan perintah supaya kita ini menjaga hati dengan baik. Hati kita bisa disakiti, baik dari faktor internal, dari dalam diri kita sendiri, maupun dari faktor eksternal. Entah itu dari orang-orang di sekitar kita, lingkungan di mana kita mungkin bekerja, di mana kita bermasyarakat, di mana kita mungkin bekerja atau studi, bahkan mungkin di mana kita ini yaitu untuk bersama-sama meraih yang namanya masa depan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, faktor eksternal bisa membuat hati jasmani kita itu sakit. Misalnya karena virus yang ditimbulkan oleh binatang seperti virus Ebola, antrak, dan lain sebagainya. Pada sisi lain, faktor internal kita secara mental atau rohani juga bisa membuat hati kita sakit. Seperti tadi pagi Ibu Nancy membahas berkaitan dengan mental di dalam Tuhan. Sakit hati dan iri hati itu bisa saja terjadi di dalam diri seseorang. Ini bisa membuat spiritualitas dan iman kita tidak bertumbuh atau tidak berkembang.
bahkan mungkin bisa dikatakan kerdil, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Ayub dalam perjalanan hidup, dia memberikan fakta empiris bahwa orang bisa mati karena sakit hati dan iri hati. Bukti di dalam Ayub pasal 5 ayat 2, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau saudara suka sakit hati, maka boleh saya katakan saudara adalah orang bodoh. Bahkan mungkin bisa juga kalau saudara suka iri hati, bisa disebut saudara adalah orang bebal. Oleh sebab itu, bertobatlah. Kalau engkau yang sering sakit hati, buang itu jauh-jauh. Karena engkau bisa mati karena sakit hati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh berkaitan dengan sakit hati dan iri hati. Karena dampaknya sangat berbahaya dan bisa membawa kematian, baik kematian jasmani maupun kematian rohani. Kita harus sadar Bapak Ibu, apa itu penyebab sakit hati? Menurut penulis Mazmur, sakit hati itu disebabkan oleh dosa. Dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Lalu berbicara tentang iri hati, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa itu iri hati? Iri hati artinya suatu reaksi individu secara negatif terhadap sesamanya, di mana hidup sesamanya lebih baik, ya, lebih beruntung dan lebih unggul dari dirinya. Iri hati di dalam Alkitab itu sama dengan dendam dan dengki. Kalau kita tidak membereskan iri hati kita, hal itu akan berujung kepada sakit hati. Kalau kita melihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau sakit hati kita juga tidak kalau kita ini sakit hati dan tidak terselesaikan, maka fisik kita pun akan mengalami yang namanya sakit. Oleh karena itu, bila kita sebagai umat Tuhan membaca tulisan dan ada dalam kondisi hidup yang penuh iri hati dan sakit hati, marilah kita datang kepada Tuhan. Akui iri hati dan rasa sakit hatimu secara jujur, minta pengampunan dari Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, itu akan menolong Bapak Ibu, dan Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan terbebas dari beban yang namanya sakit hati dan iri hati. Datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunan bila engkau saat ini mengalami yang namanya sakit hati dan iri hati. Yang menjadi sebuah pertanyaan berkaitan dengan tema firman Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bagaimana cara menjaga hati sebagai lentera kehidupan agar tetap menyala? Yang pertama, tidak membalas jahat dengan jahat. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Hal ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di mana beliau berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Satu peristiwa yang terjadi, kalau tidak salah tanggal 27 di wilayah Sulawesi, bagaimana kelompok teroris membantai dan membakar gereja. Ada 4 orang yang tewas, salah satunya dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu ada suatu hal yang sangat-sangat jahat. Dan ini adalah bagi saya sebuah peristiwa yang sangat tragis. Tetapi apakah kita akan membalas jahat dengan jahat? Firman Allah mengajarkan, biar kita belajar dengan membalas dengan kebaikan. Memang ini menyakitkan. Bila itu terjadi di dalam kelangan kehidupan kita, bagaimana? Tetapi marilah kita belajar. Biarlah kita belajar untuk mendoakan
khususnya keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan penghiburan. Dan saya kena percaya 4 orang mati martir bagi saya. Saya katakan mereka mati martir karena mereka hidup ketika situasi kondisi itu mereka ada di dalam lingkungan gereja. Jangan jadikan hati sebagai tempat menyimpan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadikan hati seperti hatinya Tuhan yang luas untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Itu hal yang penting. Kita harus belajar hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya secara pribadi tidak tahu situasi kondisi Bapak Ibu dengan pasangan masing-masing, dengan anak atau keluarga besar, saya tidak tahu. Atau mungkin teman sekerja, kawan sejawat, mungkin dalam konteks pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti adalah, jagalah lentera kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tidak membalas jahat dengan jahat. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetap bersukacita. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5:16 berkata, bersukacita, tetap bersukacita. Maka dikatakan bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Saudara, orang yang bersukacita dengan tidak melihat situasi kondisi, ya, meskipun dia dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi dengan beban berat, tapi dia punya prinsip bahwa sukacita itu memiliki peran penting dan dia berusaha untuk bersukacita. Maka saya yakin secara fisik, kondisi dia memiliki imun yang kuat. Ini penting sekali, apalagi dalam kehidupan kita saat ini, ketika menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Bersukacita sangatlah dibutuhkan. Bukan bersukacita kita berpesta pura di tempat diskotik, di tempat-tempat yang mungkin Tuhan tak berkenan. Tapi firman Allah katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marilah kita mengingat pesan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Situasi kondisi jemaat Filipi saat itu berada di dalam ambang perpecahan. Karena di sana ada 2 wanita yang saling bersilang pendapat. Maka itulah Paulus menasihati mereka. Katakan Sintike ku nasihati. Ya, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau saudara membaca dalam Filipi pasal yang keempat. Marilah kita belajar untuk memiliki hidup bersukacita. Saya tidak tahu mungkin saat ini engkau sebagai pasangan antar suami istri sedang dirundung oleh kesalahpahaman, tetapi tetaplah bertahan dengan bersukacita di dalam Tuhan. Sebenarnya pertentangan tidak ada artinya. Bukan hanya Bapak Ibu yang pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan pun kadangkala saya juga mengalami kondisi silang pendapat dengan istri. Ada kesalahpahaman. Tapi kami mau belajar dan belajar untuk tetap memiliki sukacita. Karena sukacita itulah yang menolong memberikan pemulihan dan memberikan imun yang kuat dalam tubuh kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itulah hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetap memiliki hati yang berkomunikasi dengan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Doa punya peran yang sangat penting. Doa, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adalah komunikasi yang efektif dengan Tuhan. Petrus berkata, syarat doa itu adalah menguasai diri. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang mampu berdoa adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Jadi orang yang memiliki komunikasi dengan Tuhan pasti adalah orang yang memiliki penguasaan diri yang kuat.
Karena dia mampu membangun hubungan yang baik dengan Sang Penciptanya, meskipun tidak bisa dilihat dengan kasat matanya. Mari kita belajar membudayakan hidup dengan yang namanya doa. Itu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang keempat, hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika dengan situasi kondisi yang tidak nyaman, tetapi Paulus mengingatkan melalui suratnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting, bukan memilih-milih. Ketika diberkati baru kita mengucap syukur. Ketika kita mendapatkan bonus baru kita mengucap syukur. Kita mungkin dapat nilai A sebagai mahasiswa, kita baru mengucap syukur. Tidaklah seperti itu. Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal boleh diartikan dengan situasi kondisi apapun. Tuhan ingin agar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kita semua. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima, hati untuk menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan demikian. Ini bagi saya hal yang sangat penting, ya. Bapak Ibu, suci hati, maka lentera kita akan menyala dan lentera kita akan mampu menerangi lingkungan di sekitar. Bahkan ketika kita punya lentera, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kaca yang menutupi sumbu yang menyala itu, ya, harus dibersihkan. Ya. Dan inilah yang penting, membersihkannya yang boleh saya katakan adalah yaitu suci hatinya. Suci hatinya bagaimana? Ya, suci hatinya adalah orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka dia memiliki hati yang suci hatinya. Dia memiliki hati yang suci. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu tinggal di dalam Dia. Bukan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Karena Tuhan kalau tinggal di dalam kita, maka kita yang mengaturnya. Kita menguasainya. Kita bisa menyetirnya. Kita bisa menjadi pengendalinya. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka itulah yang benar. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, membimbing, menyertai, mengarahkan kita. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bila saudara ingin lentera saudara tetap hidup, tinggallah di dalam Tuhan. Itulah yang terpenting. Hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hati yang mencintai firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu, firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan dikatakan dalam ayat 17 di sana ditekankan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, perhatikan baik-baik dalam ayat 17 sana, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang yang betul-betul mencintai firman Allah, maka orang tersebut akan berada dalam kehidupan kebenaran yang dimana Tuhan menyukainya. Oleh karena itu marilah kita, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita tetap menjaga hati kita sebagai lentera kehidupan kita dengan kita tetap mencintai firman Tuhan. Hati sebagai lentera kehidupan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, harus tetap dijaga agar mampu menjadi terang bagi dunia yang gelap ini.
Tuhan memberikan keteladanan yang begitu luar biasa. Di mana firman Allah memberikan pernyataan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan berkata, akulah terang dunia. Dan bila kita menjadi pengikutnya, kita tinggal di dalam Dia, saya yakin kalau Yesus adalah terang dunia, maka lentera kita akan tetap menyala karena kita tinggal di dalam Dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin lentera itu mulai redup, bahkan mungkin kekurangan minyak, bahkan mungkin hampir mati. Hari ini mungkin engkau enggan pergi ke gereja karena banyak masalah dan pergumulan. Apalagi dengan adanya COVID-19 bisa kita jadikan alasan untuk kita malas pergi beribadah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya ingatkan. Bila di dalam hatimu kau mulai berkata, aku malas ketemu dengan si A, si B, aku tidak suka, dengarkan baik-baik. Maka lentera saudara itu sudah mulai redup, bahkan hampir mati. Tetapi marilah kita kobarkan lagi. Mari kita tambahkan minyak cinta kasih kita kepada Tuhan. Supaya dengan minyak yang kita tambahkan itu, biarlah kiranya lampu kita tetap menyala. Kiranya Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara untuk menyalakan kembali lentera kehidupan yang hampir mati. Kiranya firman Allah yang sederhana ini boleh menginspirasi perjalanan Bapak Ibu sebagai orang beriman untuk tetap menjaga lentera kehidupan saudara agar tetap menyala sehingga engkau bisa dikatakan kamulah terang dunia. Karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia berkata, akulah terang dunia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur segala kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami memohon lawatan-Mu terjadi atas setiap umat-Mu, khususnya mereka yang mengikuti ibadah Jum pada malam hari ini. Bapa, hamba secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan, tantangan, himpitan, pencobaan yang mereka hadapi, sehingga menjadikan lentera yang harus dia jaga semakin redup. Tetapi kiranya hamba-hambamu, umatmu ini Tuhan, ketika mendengarkan firman Allah ini disadarkan betapa pentingnya lentera kehidupan itu tetap menyala. Biar kiranya Allah Roh Kudus membimbing perjalanan hidup umatmu. Kiranya minyak urapan dari Engkau sendiri nyata atas hidup mereka. Sehingga lentera hidup mereka tetap menyala dan mampu menerangi kehidupan lingkungan yang ada di mana mereka tinggal, Tuhan. Khususnya di mana kaki mereka berpijak, mereka mampu menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kuatkan teguhkan iman para umat-Mu Bapa. Agar mereka melakukan yang terbaik. Menunjukkan lentera bukan padam, tetapi tetap menyala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemeliharaan Allah secara mutlak terjadi atas hidup mereka. Tuhan memberkati hidup mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani mengalir dalam hidup mereka. Tuhan, kami memohon, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada malam hari ini, bila ada yang sakit, kami berseru dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ya susah Allah memberikan penghiburan. Ya mungkin dalam kehidupan kondisi mengenai pekerjaan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan pekerjaan seturut dengan talenta dan karunia yang mereka punyai, Bapa. Yang membuka usaha Tuhan berkati. Menjadi seorang pendidik Tuhan tambahkan hikmat-Mu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Kami serahkan dalam tangan Allah. Allah pimpin, Allah tambahkan kepandaian, kecerdasan, hikmat dari Tuhan menyertai mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keluarga besar jemaat anugerah, di mana kami boleh bersama-sama melayani. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu, Bapa. Lawatan ya dan amin bagi gereja Tuhan, di mana kami bersama-sama beribadah. Biarlah kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarlah kiranya ketika Kau datang yang kedua kali, kami semua didapati orang-orang yang setia kepada Allah. Kami menyerahkan bangsa negara kami yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, rorongan khususnya dari dalam negeri, Bapak. Oh Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan pengampunan atas orang-orang yang memberontak, yang tidak senang kalau negara kami hidup dalam kedamaian dan sukacita. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni mereka dan menyadarkan mereka. Kami rindu negara kami diberkati Tuhan. Kami rindu COVID-19 yang melanda bangsa kami boleh berlalu Tuhan. Kami serahkan para tim medis yang begitu setia merawat orang-orang yang kena COVID-19. Kuatkan, teguhkan mereka. Oh Tuhan, tutup gugus dengan kuasa darah Kristus. Jadikan mereka alat Tuhan untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa Bapa bagi para pasien. Biar mereka memiliki semangat hidup, memiliki sukacita untuk tetap bertahan. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan secara total. Baik kesembuhan secara mental maupun spiritual. Bahkan jasmani mereka disembuhkan karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan harapan kami. Dengarkan doa kami Bapak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, beri kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bagi kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.